Ya, bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada ustadznya bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat yang insya Allah nanti kami bacakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya langsung atau melalui chat? Ini ada yang mau bertanya langsung, Ustadz, Ibu Alia Febriana. Silakan, Ibu Alia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, mungkin sedikit tentang apa namanya kejadian antara lain yang tentang orang-orang Maghrib ya Ustadz ya. Seperti kita tahu, mungkin sekarang yang sedang ramai juga dibicarakan itu tentang Rohingya Ustadz. Saya mohon pencerahannya tentang masalah ini karena banyak berita yang simpang siur gitu Ustadz. Bagaimana menyikapi mereka gitu ya. Karena isu mereka itu sudah lama tapi tidak tidak pernah terjadi seperti sekarang. Banyak sekali berita negatif gitu dari mereka. Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menanggapi hal ini gitu Ustadz? Mungkin bisa sedikit dicerahkan gitu Ustadz. Jazakallah khair. Ya, jadi memang eh, apa teori globalnya di dalam syariat Islam itu ya adalah inna likulli kabidin ajr. Setiap menolong makhluk hidup, apakah itu burung, apakah itu kucing, apakah itu ikan, pokoknya makhluk hidup itu ada pahalanya. Inna likulli kabidin ajr. Apalagi jika itu manusia. Ini prinsip globalnya seperti itu. Khususnya ya, iman itu melihatnya sebagai ini makhluk hidup, terutama makhluk hidupnya statusnya manusia, terutama lagi statusnya sebagai muslim, ya, terlepas dari segala catatan yang ada dari keislaman. Maka dalam kondisi seperti ini seharusnya apa ya, tidak ngambekan ya, tapi dicari solusinya. Cari solusinya bagaimana manusia-manusia ini dengan segala permasalahan yang ada, ya, kita tidak menjadi manusia yang uh, menyengsarakan makhluk hidup tadi. Rasulullah mengatakan, dakhalatim ra'atunin nara fi hirratin. Allah Allah memasukkan seorang wanita ke dalam neraka cuma karena kucing. Robatotha, yang diikat tidak diberi makan sampai mati. Ya, gimana manusia ya, manusia dibiarkan udahlah usir aja ya, ngapain menerima orang seperti itu, hasilnya seperti itu ya. Karena segala catatan yang ada itu tidak pas dari sejarah masa lalunya saat Inggris itu menjajah ya, menjajah dunia Islam terutama dari Asia, itu memang salah satunya
memperbudak masyarakat Bangladesh ditaruh ke Myanmar. Ini sebetulnya sudah masyarakat Rohingya itu sudah korban kemanusiaan sudah lama. Ya. Makanya selama ini yang siap menerima memang Bangladesh karena memang aslinya mereka orang Bangladesh yang ada di sana. Ya, dari situlah segala permasalahan yang ada. Namanya juga manusia yang istilahnya ya dijajah sehingga nggak ada ilmu. Karena nggak ada ilmu ya jadilah manusia cuma hanya dalam status ya kabarnya suruh baca Al-Fatihah nggak bisa, suruh baca syahadat nggak bisa, ya. Tapi sudah terwariskan keyakinan yang namanya Islam. Ya. Sehingga wajar ya namanya orang tertindas sejak zaman dahulu ya. Maka jangan ditanya akhlak ya. Udah dikasih bantuan masih ngamuk ya. Udah dikasih bantuan malah minta tanah. Udah dikasih bantuan masih nyolong. Ya begitulah manusia ini ya. Yang sudah berilmu saja bisa berbuat jahat apalagi menjadi manusia yang liar seperti itu. Ya, wallahu a'lam ya, kita juga nggak tahu apakah itu oknum, apakah semuanya begitu. Ya. Tapi kita lihat juga tidak sedikit muslimahnya yang bercadar. Ya. Siapa tahu di alam diri mereka masih ada ilmu tentang keislaman. Ya. Artinya seharusnya orang-orang beriman itu ya, waspada, jangan sampai kecewa dengan oknumnya, tapi yang menjadi korban seluruh orang Rohingya yang ada. Padahal yang jahat satu dua, gara satu dua, usir semuanya. Ya dan memang ya dalam hal ini ya, kalau aslinya adalah tanggung jawab komunitas seluruh kaum muslimin dunia. Ya. Yang istilahnya namanya khilafah Islam. Masalahnya khilafah Islamnya nggak ada. Ya. Tapi kalau nggak ada, apakah ya udah bodo amat? Ya nggak bisa begitu. Kamu tertuntut ya, sebagai manusia, manusia berinteraksi dengan manusia. Semua kalau dikembalikan pada khilafah Islamiyah yang memang saat ini belum ada, jangan-jangan akhirnya tidak terlaksana. Seharusnya ngaji Quran begini tanggung jawab khilafah Islamiyah supaya semua orang beriman yang mau belajar. Tapi dalam kondisi khilafah Islamiyah masa kita mengatakan ya udah kita nunggu aja ya. Kalau nunggu bisa-bisa kita nggak belajar-belajar, nggak ngaji-ngaji. Tapi kesadaran iman tuh yang mendorong. Ya udahlah khilafah-khilafah memang belum ada, ya udah kita bermandiri yuk untuk belajar. Ya. Ya, mirip seperti itu. Seharusnya politik ini diurus oleh khilafah Islamiyah. Jadi kalau nggak ada khilafah Islamiyah kita mau terus-terusan nebeng, ya enggak. Gimana kita juga jangan sudah terpuruk menambah terpuruk. Ini juga manusia udah terpuruk, nambah terpuruk. Wah, luar biasa terpuruknya ya, dimanfaatkan oleh oknum untuk diselundupkan ya, orang bayar 14 juta, 15 juta ya. Ya aslinya memang minimal negara. Kalau enggak ya masyarakat kaum muslimin sendiri. Dan tidak mustahil kalau dengan pemahaman yang utuh ya, maka orang bisa memanfaatkan ini bukan sebagai tantangan, tapi ini sebagai sebuah aset. Ya. Nah, maka disinilah pentingnya fikrah dakwiyah. Kalau saja masyarakatnya punya fikrah dakwiyah, ya udah ini orangnya jahat, ya gimana kita dakwah? Ini orangnya nggak ngerti Islam, gimana kita dakwah? Ya. Maka bisa jadi peluang amal soleh yang luar biasa yang
ngasih makan, yang ngasih tempat, yang ngasih ilmu, yang ngasih keimanan. Jadi terkadang bapak ini tersandra oleh politik. Kan dulu kan dari negara kami ya, negara merekanya nggak ngakuin juga, Myanmarnya nggak ngakui juga, Bangladeshnya juga negara miskin, buru-buru melayani orang Rohingya yang ada, dia juga udah pada kesulitan. Jadi ya, siapa yang dalam kemampuan, dalam kemungkinan untuk melakukan, seharusnya itulah yang dilakukan, ya, tidak menjadikan istilahnya ya mungkin oknum, ya nggak akan semuanya sejahat itu semua. Kemudian semuanya dipukul rata jahat semua, ya, sampai mengalami pengusiran dan seterusnya. Ya, hasilnya prinsip-prinsip Islam dalam hal ini itulah seharusnya yang dilaksanakan. Allah. Masih ada satu lagi. Ya, ada Ustadz. Ini ada dari chat. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, kenapa Allah sebutkan dengan istilah parot tanur, tungku-tungku keluar air pada kisah Nabi Nuh? Ya, tungku itu kan ibaratnya kompor kan. Kalau sekarang kompor, dulu pakai minyak tanah, sekarang gas. Ya. Ya, kalau dulu ya pakai kayu, tanur. Ya. Dan kompor itu sesuatu yang paling akrab dengan manusia. Ya, Allah ingin menjadikan bukti bahwa pertolonganku itu akan datang, di mana mereka akan ditenggelamkan. Kamu akan lihat tungku itu membara. Ya, yaitu pilihan Allah untuk menjadikan tungku sebagai indikasi datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tungku itulah yang paling sering dihadapi oleh manusia. Ya tentu Allah bisa aja milih yang lain. Ya. Apakah dengan adanya burung-burung yang terbang, ya. Wasala alaihim tayran ababil, ada tayran ababil, ya. Situ kemudian azabnya datang. Bahkan ada yang nggak ada tanda-tanda, ya. Tahu-tahu datang azab. Dengan bagtah, yang bagtah. Jadi memang itu salah satu variasi-variasi datangnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masih ada? Ya Ustadz, masih ada satu ini pertanyaan. Ya. Profil orang-orang yang disebut sebagai abdu, apa saja Ustadz selain doanya yang makbul berharap kita menjadi abdu? Ya intinya ya, semua orang yang menjalankan, ya, wahyu Allah, tunjuk Rasulullah, otomatis menjadi abdu. Nah, itu globalnya seperti itu. Tapi kalau mau yang sifatnya spesifik-spesifik, ya, misalnya kalau kamu sering beristighfar, maka insya Allah di sisi Allah kamu berstatus abdu. Nah, doanya begitu. Allah anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka. Ya. Kenapa Rasul mengajarkan anak abduka? Ya, karena kamu minta ampun dengan cara ini. Karena itu
Cara minta ampun seperti ini disebut dengan sayyidul istighfar. Secara umum, siapa yang banyak minta ampun kepada Allah, Allah ya, ya, menyebut hambanya itu dengan abd. Ketika manusia itu mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka Allah langsung merespon, alima abdi annahu la rabban siwa. Ketika manusia itu minta ampun dengan gaya bahasa ini, ini dalam nafsi, hambaku itu, abdi itu berarti yakin betul yang bisa mengampuni hanya aku. Itu yang salah satu yang spesifiknya, ya. Orang bangun malam, ya. Allah menyebut hambanya dengan aku. Baik jamaah rahmatullah, sampai di sini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna qawm kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.